Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Al-Malikil Qudusis Salamil Mu'minil Muhaiminil Azizil Jabbaril Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya ma'asyiral Jummah, razaqani razaqakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Para jamaah, mudah-mudahan mendapatkan karunia Allah, rezeki kita juga tambahan fit taqwa, tambahan fil nasyat dalam semangat untuk beramal bil ilmi sahih, dengan ilmu yang sahih insyaallah. Pertama, perihal Jumat khutbah ini tentu saja sudah banyak mendapatkan wawasan tentang takwa. Ini ada 3 hal takwa yang perlu kami tekankan, yakni orang-orang beriman ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Di surat Taubah ayat 119. Orang beriman supaya mantap betul ketakwaannya kepada Allah, menjaga jangan sampai rusak, maka Allah menyambung kata wa kunu ma'as shadiqin. Anda hendaklah berada bersama orang-orang yang dapat dipercaya. Di pergaulan kita ini maksudnya bisa mengganggu takwa kalau nggak hati-hati. Maka wakunu ma'asadiqin. Setelah diperintah supaya bertakwa kepada Allah, kemudian diingatkan kamu harus berada bersama-sama orang yang terpercaya. Sampai Nabi menyabdakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja adapun berada. Baik berada tempat tinggal, berada profesi kerja, maupun berada dalam kegiatan berbagai macam segi kehidupan, dari urusan desa, rumah tangga, lingkaran kecil, lingkaran besar, sampai masalah politik, ekonomi dan sebagainya. Carilah orang-orang yang as-shadiqin, dapat dipercaya. Kemudian maka diingatkan sambungannya surat Al-Anfal 25, wattaqu fitnatan. Kamu takwa terhadap kekacauan yang bisa terjadi. Fitnah itu juga artinya kekufuran, kemusyrikan, kezaliman, penderitaan hidup, kesengsaraan lahir dan batin. Fitnah itu atau kerusakan satu sistem sehingga menjadi kezaliman. Sebab itu nanti menjadi musibah besar. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Yang diperbuat seseorang itu menjadikan musibah bersama. Ibaratnya orang gululi hutan di pegunungan, banjir sampai tingkat bawah, sampai longsor dan sebagainya. Salah keputusan tingkat tinggi, tingkat pusat, tingkat negara,
bisa bikin kesengsaraan orang banyak. Itu fitnah namanya, ujian kita. Kemudian takwa yang ketiga disambung, wattaqun narol lati. Kamu takwa kepada neraka. Jangan sampai nerak cara wong Jawa. Neraka itu nerak aturan syariat dan aturan keduniaan yang sahih. Nah ini para jemaah kita renungan sedikit ya. Bahwasanya adanya neraka itu adalah keadilan hukuman, antara lain maknanya. Sebab banyak orang nakal, orang jahat di dunia belum ketangkep, belum dipenjara, belum nusakabangkan istilah sekarang itu ya. Makanya ini keadilan harus ada di akhirat. Jadi ada yang belum ketangkep, belum diadili secara sempurna, atau berbagai macam model lika-likunya kejahatan, baik kejahatan korupsi yang namanya uang ataupun korupsi yang namanya tatanan hukum atau pemerintahan ataupun perilaku kehidupan sehari-hari, banyak yang belum ketahuan, ketangkep siapa yang salah, atau ditangkap di penjara tapi nggak adil. Makanya perlu neraka itu. Itu salah satu pemikiran orang Barat juga begitu. Orang Barat yang jujur nyebut bahwa perlu ada surga, juga perlu ada neraka. Perlunya surga untuk siapa? Untuk orang yang baik tapi justru sengsara mungkin di dunia. Orang yang soleh tapi justru repot kehidupannya, mungkin dizolimi oleh pihak yang zalim, ataupun ya karena salah kalah dalam perkara akhirnya malah sengsara. Itulah para jamaah keadilan akhirat. Adanya surga itu untuk keadilan Allah bagi orang yang soleh tapi malah kerepotan di dunia. Sehingga kebalikannya tadi ada neraka untuk menggenapi orang-orang yang berdosa, yang salah, yang jahat belum mendapat hukuman setimpal. Tadi wattaqun naro, hati-hati panjenengan takwa. Takwalah ada neraka. Ya mungkin di sini saya panjenengan bisa selingkuh hukum, selingkuh dengan pejabat, selingkuh dengan penegak keadilan, beda waras. Tapi ingatlah di akhirat ini. Itulah hal-hal yang didasarkan oleh kepercayaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Indonesia merdeka. Nah, para jamaah ini yang perlu direnungkan adalah ketakwaan yang haitsuma kunta. Ini harus penafsiran zaman sekarang itu apa? Ya dalam rangka eboleksus hankam. Di semua ilmu pengetahuan misalnya, takwa dalam bidang ilmu ini juga luar biasa hati-hatinya. Kalau salah konsep pendidikan hancur pendidikan ini Pak. Jangan sampai pendidikan yang dikonsepkan sebagian orang dulu pedagogi namanya. Pedagogi itu seolah-olah orang dibuat pendidikan kayak kanak-kanak. Sing penting gelem sekolah, seperti nyanyi, seneng naik kelas terus. Nggak boleh nunggak, nggak boleh ditunggakan oleh sekolah, wajib naik. Nah sekarang terjadi di Indonesia itu sekolah itu wajib naik Pak. Nggak ada yang nunggak istilahnya cara zaman kuno. Ibaratnya zaman kita yang tua-tua dulu menangi rapot abang. Nilai abang tuh malunya bukan main dan takut. Sekarang nggak ada nilai abang. Nilai tinta merah nggak ada. Harus dihitamkan semuanya dan anak-anak dengan senang hati naik semua, nanti wisuda semuanya. Sehingga ada yang dimanipulasi itu ada istilah wisuda abal-abal. Sepenting senang lulus padahal manipulasi istilah sekarang. Ini hal-hal yang termasuk kenaikan pangkat. Misalnya dalam bidang birokrasi juga begitu. Apa birokrasi polisi, apa militer, apa macam-macam hal apa. Birokrasi umum kemungkinan juga otomatis naik aja pangkat jenderal, pangkat ini kasih bintang yang banyak.
Nah, kemungkinannya juga terjadi di berbagai sektor akibat sistem pendidikannya. Salah satu teori yaitu pendidikan anak-anak. Kayak taman anak-anak kan nyanyi, jajan, naik kelas. Wisuda itu taman anak-anak gitu. Nah sekarang kalau itu terjadi sampai perguruan tinggi, sampai itu kayak apa Pak? Ini takwa, bidang bidang ilmu. Nanti bidang politik, nanti bidang ekonomi, sosial kebudayaan, kemudian hankam, pertahanan dan keamanan dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa menjadi fitnah, kekacauan hidup kalau salah urus, salah satunya. Ini hal-hal yang umat Islam perlu mewaspadai tentang isi alam semesta yang senantiasa berkembang perilaku hidup manusia. Diingatkan waktu kita baca Iktidal, milkus samawati, perhatikan isi langit, wal ardi dan bumi. Nah, waktu Iktidal kita supaya mencermati tentang langit dan bumi semampu kita. Ada terjadi apa di Indonesia ini, terjadi apa di lingkungan kita yang dekat, yang mikro, sampai lingkungan yang luas, yang makro, ala-alamin. Ini umat Islam Indonesia perlu dilatih wawasan demikian. Itulah yang diarahkan antara lain dalam bahasa doa tadi dibahasakan Iktidal. Maka bacaan Iktidal ada yang pakai mil as-samawati, bisa mil. Kalau bacanya mil artinya itu attention, perhatikan sungguh-sungguh tentang isi langit dan bumi dan isi yang akan terjadi. Wabil amasyikta min syai'im ba'du. Jadi ramalan perkiraan masa depan tentang apa yang akan terjadi ini kalau umat Indonesia tidak dilatih waspada, ya jungkir balik menghadapinya. Begitulah para jamaah ketakwaan yang perlu saya panjenengan bersama-sama disempurnakan wawasannya, juga bagaimana perilakunya. Itulah diperlukan mesti tiap kelompok kecil, pengajian-pengajian dan sebagainya itu untuk mematangkan ketakwaan 3 hal, kesimpulan 3 itu: takwa kepada Allah, takwa kepada fitnah, takwa tentang neraka. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Barakallahu, astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim.